Teman-teman, setelah kita belajar mengenai vokal dan konsonan, sekarang saatnya kita belajar mengenai 받침. Apa sih 받침 itu? Sebelumnya, mari kita perhatikan satu kosakata dalam bahasa Indonesia, yaitu kata kakak, yang berarti orang yang lebih tua dari kita atau panggilan kepada orang yang lebih tua. Jika diuraikan, kata kakak ini terdiri dari dua suku kata. Suku pertama adalah ka, dan suku kedua adalah ka. Berbeda ya? Suku yang berada di depan adalah ka, ka, a, dan suku yang satunya lagi yang ada di belakang adalah ka, ka, a, ka. Apa bedanya suku kata ka dan ka ini? Ya, betul sekali. Suku kata ka diakhiri dengan vokal a, dan suku kata ka diakhiri dengan konsonan atau huruf mati k. Dengan kata lain, huruf k yang berada di bagian belakang suku kata k ini merupakan huruf yang menutup kosakata belakang tersebut. Huruf mati k menjadi huruf akhir suku kata tersebut. Adanya huruf K ini menyebabkan K menjadi memiliki pelafalan yang berbeda dengan K. Saya ulangi lagi ya. Dalam kasus kata kakak, suku pertama diakhiri dengan vokal A sehingga K-A dibaca K. Dan suku kedua diakhiri dengan konsonan atau huruf mati K sehingga K-A K dibaca menjadi K, bukan K. Nah, dalam bahasa Korea, konsonan atau huruf K yang ada di akhir sebuah suku kata atau yang menjadi penutup suku kata ini disebut dengan 받침. Ya, disebut dengan istilah 받침. Untuk lebih jelasnya, coba lihat tulisan suku kata gung dan bab yang ada di dalam buku. Pada kata gung, huruf yang berbentuk bulatan atau lingkaran yang disuarakan dengan bunyi eng ditulis di bawah gabungan konsonan vokal gu. Huruf lingkaran ini menjadi huruf akhir, huruf yang menutup suku kata tersebut. Dengan adanya huruf lingkaran yang bersuara eng di bawah go ini menyebabkan go menjadi dibaca dengan gung. Dalam kasus suku kata gong ini, huruf lingkaran menjadi konsonan akhir atau 받침 dalam suku kata tersebut. Bagaimana dengan suku kata yang ada di gambar satunya? Apakah 받침 dalam suku kata tersebut? Ya, 받침 dalam suku kata tersebut adalah huruf B. Adanya 받침 ini menyebabkan konsonan B plus A plus konsonan akhir B menjadi dibaca bab, bukan ba. Sekali lagi, dibaca bab, bukan ba. Jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia, maka 받침 atau konsonan akhir dalam bahasa Korea ini memiliki perbedaan posisi. Dalam bahasa Indonesia, konsonan akhir ditulis di samping kanan. Sedangkan konsonan akhir atau 받침 dalam bahasa Korea ditulis di bagian paling bawah, seperti yang kita lihat pada contoh suku kata gung dan bab tadi. Jangan lupa ya teman-teman, 받침 adalah konsonan yang mengakhiri sebuah suku kata, dan posisinya selalu diletakkan di bagian paling bawah. Teman-teman, masih ingat ada berapa konsonan dalam bahasa Korea? Ya, ada 19 konsonan. Nah, dari 19 konsonan tersebut, ada 3 konsonan yang tidak bisa menjadi 받침. Ketiga konsonan tersebut adalah konsonan ganda atau konsonan double T, P, dan C. Kemudian,
Dilihat dari cara melafalkannya, maka lafal bacim dikelompokkan menjadi 7 jenis lafal, yaitu ek, en, et, el, ep, dan eng. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat tabel yang ada di buku. Kita ambil contoh konsonan ne. Ketika ne menjadi awal sebuah suku kata dan digabungkan dengan vokal a, maka konsonan ne plus vokal a ini dibaca na. Kemudian, ketika menjadi bacim atau konsonan akhir, misalnya ada vokal atau bunyi e ditambah bacim ne, maka gabungan e dan ne ini dibaca menjadi en. Ya, dalam kasus ini, konsonan ne dibaca en. Baik, mari kita berlatih melafalkan bacim. Dengarkan baik-baik contoh yang ada, kemudian tirukanlah. 나, 은, 마, 응, 라, 을, 다, 읍, 다, 윽, 다, 읒. Bagaimana? Apakah Anda sudah mencoba melafalkannya? Tidak begitu sulit, bukan? Dari latihan tadi, kita bisa membedakan bahwa jika konsonan G berada di awal suku kata dan digabung dengan vokal A, maka dibaca ga. Namun, saat menjadi bacim, G dibaca ek. Dari contoh-contoh tadi, kita bisa mengetahui bahwa meskipun tulisannya sama, pelafalan sebuah konsonan menjadi berbeda berdasarkan posisi konsonan tersebut. Dengarkan sekali lagi, kemudian tirukanlah sambil mencermati dengan betul ketujuh suara bacim tersebut. Perhatikan dengan baik bagaimana cara melafalkan bacim-bacim tersebut. 은, 응, 을, 읍, 윽, 읒. Selanjutnya, mari kita coba menulis vokal dan bacim. Ingat, bacim sudah pasti selalu berada di bawah vokal ya. Pertama-tama, silahkan berlatih menulis bacim bersama dengan vokal vertikal. Apakah Anda sudah selesai menuliskannya? Jika sudah, sekarang coba simaklah CD dan kemudian coba lafalkanlah. 안, 얌, 엉, 엽, 익. Selanjutnya, silahkan berlatih menulis menggabungkan bacim dengan vokal horizontal. Sudahkah Anda selesai menuliskannya? Sekarang, simaklah pelafalan yang benar dan setelah itu cobalah untuk melafalkannya secara berurutan. 온, 염, 웅, 윕, 윽. Ya, latihan selanjutnya adalah silahkan kembali berlatih menulis dengan menggabungkan bacim dengan konsonan dan vokal. Sebelumnya, perhatikan contoh penulisan bacim di tabel yang ada di buku. Jika sebuah konsonan menjadi konsonan akhir dari gabungan konsonan dengan vokal vertikal, maka bacim tersebut ditulis di bagian tengah di bawah gabungan konsonan vokal tersebut. Dengan kata lain, posisi bacim ada di bawah di antara konsonan dan vokal tersebut. Namun, bila sebuah konsonan menjadi konsonan akhir dari gabungan konsonan dan vokal horizontal, maka
받침 atau konsonan akhir tersebut dituliskan tepat di bawah vokal tersebut. Apakah Anda sudah selesai mengisi kotak yang tersedia? Sekarang silahkan dengarkan CD dan lafalkanlah secara berurutan. 산, 밤, 빵, 입, 약, 손, 봄, 공, 즙, 목. Teman-teman, 받침 tidak hanya terdiri dari satu konsonan saja. Ada juga 받침 yang terdiri dari dua konsonan yang berbeda. Namun, meskipun terdiri dari dua konsonan, hanya satu konsonan saja yang disuarakan. Coba perhatikan gambar yang ada di buku. Di bawah gabungan konsonan G dan vokal A, kita jumpai ada dua 받침 atau dua huruf akhir, yaitu konsonan B dan konsonan S. Nah, dalam pelafalannya, hanya konsonan B saja yang akan dilafalkan. Konsonan G tidak disuarakan atau tidak dilafalkan. Baik, mari kita coba melafalkan kosakata berikut ini. Pertama-tama, dengarkan contoh pelafalan di CD, setelah itu tirukanlah sesuai dengan urutannya. 갑, 닭, 목, 삶다, 앉다, 넓다, 막다, 젊다. Bagaimana? Apakah ada kesulitan? Coba perhatikan sekali lagi bagaimana cara melafalkannya dan setelah itu ikutilah. 갑, 닭, 목, 삶다, 앉다, 넓다, 막다, 젊다. Jangan lupa, berilah tanda lingkaran pada konsonan yang disuarakan. Teman-teman, jangan khawatir, dengan banyak berlatih dan mempraktikkannya, semuanya akan menjadi mudah. Teman-teman, tiba saatnya untuk memastikan seberapa jauh Anda telah menguasai masalah vokal, konsonan, dan 받침 dengan mengerjakan latihan-latihan berikut ini. Latihan pertama, dengarkanlah kata berikut dan pilihlah penulisan yang tepat untuk kata yang Anda dengar tersebut. 연습 문제 1번. 1, 곰, 2, 달, 3, 몸, 4, 방, 5, 산, 6. 입. Latihan kedua, dengarkanlah dengan baik kata-kata berikut, lalu ikutilah pelafalannya. 연습 문제 2번. 1, 눈, 산, 편지. 2, 밤, 마음, 몸무게. 3, 공, 양, 강아지. 4, 달, 딸. 1, 5, 집. 입. 수업. 6, 국, 박, 부엌. 7, 옷. 낫. 꽃. 팔. 책.
돛 아홉 Selanjutnya, latihan ketiga. Dengarkan kosakata-kosakata berikut ini. Pilihlah suara konsonan yang dihasilkan oleh 받침 yang ada. 연습 문제 3번. 1, 닭, 2, 목, 3, 갑, 4, 안, 5, 3, 6, 점. Latihan berikutnya. Silahkan tuliskan apa yang Anda dengar dalam Hangul. Sudahkah Anda selesai menuliskan semuanya? Jika sudah, cobalah sambil melafalkannya, menuliskannya juga. 연습 문제 4번. 1, 옷, 옷 2, 양, 양 3, 집, 집 4, 입, 입 5, 일, 1, 6, 입, 입 7, 책, 책 8, 박, 박 9, 눈, 눈 10, 산, 산 11, 꽃, 꽃 12, 별, 별 13, 말, 말 14, 3. 3